Halo teman-teman, selamat jumpa kembali ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar menentukan bayangan pada cermin datar. Nah, teman-teman tahu ya, cermin adalah benda yang dapat memantulkan 100% sinar datang. Nah, sebelum sampai ke cara menentukan bayangan, kita ingat kembali konsep dari pemantulan cahaya. Nah, ini konsepnya teman-teman ya. Ingat di yang lalu saya sudah singgung. Nah, yaitu pertama adalah ada sinar datang. Ini sinar datang mengenai bidang pantul. Nah, di bidang pantul ini kita buat garis normal, garis yang tegak lurus bidang pantul sehingga menentukan sudut I, sudut datang. Nah, sinar pantulnya yaitu ke arah sudut R yang sama besarnya dengan I, maka ke arah sini. Nah, konsep pemantulan inilah yang akan kita pakai dalam pencerminan atau menentukan bayangan pada cermin datar. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman, saya sudah siapkan satu bidang pantul di sini. Kemudian saya akan taruh atau letakkan benda di depan cermin ini cermin, ini belakang cermin, ini di depan cermin. Misalnya benda yang sederhana itu adalah sebuah titik ini. Nah, saya buat titik apa ini? Titik A, saya beri nama A. Nah, bagaimana cara untuk menentukan bayangannya? Nah, untuk menentukan bayangan, kita harus membuat dua sinar datang melewati titik A. Dari mana asalnya? Sembarang, asal sinar dari mana saja boleh, yang penting melalui A. Baik, mari kita buat sini. Nah, satu sinar datang sudah saya buat. Nah, kemudian langkah berikutnya apa teman-teman? Kita buat di sini, di titik ini, jatuhnya sinar di bidang pantul ini atau di cermin ini, garis normal, garis yang tegak lurus bidang pantul. Nah, sudah. Kita tentukan sinar pantulnya. Nah, dengan cara mengukur sudutnya kita bantu dengan jarak ini saja. Sambil jarak 1 cm. Nah, kita tarik. Nah, saya sudah dapat sinar pantul. Nah, baru satu sinar pantul, belum bisa untuk menentukan bayangan. Sinar datang yang kedua saya ambil dari sini teman-teman ya. Asal saja, saya terserah saja. Dengan langkah yang sama, di sini kita buat garis normalnya. Ya, ingat teman-teman, garis normal, garis putus-putus ya. Nah, kita ukur jaraknya biar sama. Saya ambil 1 cm saja di sini. Nah, kita buat garis. Inilah sinar pantulnya. Ini sinar datang yang pertama, ini sinar pantul pertama, ini kedua, ini kedua. Nah, berdasarkan sinar pantul ini kita akan menentukan bayangan. Nah, sekarang kita lihat sinar pantulnya ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dia menjauh. Kalau menjauh pasti tidak akan bertemu. Nah, supaya sinar pantulnya bertemu, caranya kita buat perpanjangan ke belakang. Ya. Ingat, perpanjangannya ini hanya imajiner atau bayangan, maka kita buat putus-putus ya teman-teman ya, putus-putus. Sama, yang ini juga kita buat putus-putus. Ya, kita buat putus-putus seolah-olah tembus ke sana. Nah, sekarang sinar pantulnya pertama, kedua ini berpotongan, yaitu di sini. Nah, di sinilah teman-teman kita meletakkan bayangan titik A itu ada di sini. A absen. Nah, itu cara menentukan bayangannya. Oke? Nah, kita coba lihat pembuktiannya dengan cermin ya. Kita dekati dengan cermin. Apakah bayangannya memang ada di situ? Nah, ini ada cermin. Saya dekatkan. Nah, itu teman-teman ya, bayangannya di situ. Oke. Ya.
Nah, berikutnya saya akan mengajari atau mengajak teman-teman untuk menggunakan cara yang lebih simpel lagi. Nah, kalau ini menggunakan dua sinar datang harus membuat garis normal, agak ribet. Ada cara yang lebih ringkas teman-teman ya. Nah, akan saya buat di sini. Sama ya teman-teman, ini saya buat. Ini bidang pantulnya. Titik A-nya di sini saya buat. Titik A-nya di sini. Nah, sama satu sinar kita buat sini, ya. Kita buat sinar datang, panah masuk. Kita buat garis normalnya. Ini garis normalnya. Kita ukur jaraknya untuk menentukan sudut. Nah, ini sudah kita tarik. Nah, ini sinar pantulnya. Nah, sekarang sinar yang kedua, ini sinar pantul pertama. Sinar datang yang kedua, kita ambil sinar yang tegak lurus dengan bidang pantul. Nih, ini tegak lurus. Nah, di sini. Nah, mengapa demikian? Dengan menggambar sinar datang yang tegak lurus bidang pantul ini, otomatis di garis ini juga adalah garis normal. Sehingga nanti sinar datang dengan sinar pantul itu akan berimpit atau bersama-sama di garis normal ini. Maka disinilah sinar pantul itu juga terjadi. Nah, jadi sekaligus satu garis ini mewakili tiga garis: sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Nah, walaupun demikian, ini masih menjauh, tidak akan ketemu. Maka kita buat perpanjangannya. Perpanjangannya ke belakang. Oke, nah yang satu juga kita buat ke belakang. Nah, bertemu di mana? Bertemulah di sini. Nah, inilah titik A aksen. Nah, teman-teman bisa bayangkan, bisa bandingkan lebih simpel yang mana untuk membuat bayangan pada cermin datar ini antara gambar yang pertama yang sama-sama menggunakan dua sinar datang. Tetapi yang ini kita pilih sinar datang yang tegak lurus bidang pantul, sehingga gambarnya lebih simpel. Lebih simpel dan tentunya lebih ringkas, lebih cepat, lebih mudah. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan model benda yang berbeda. Nah, oke teman-teman, sekarang bendanya saya ganti dengan sebuah garis AB. Nah, kita akan menentukan bayangannya di mana garis AB ini di cermin. Oke ya. Jadi garis AB ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa banyak titik. Oleh karena itu, maka kita ambil dua titik saja, yaitu di titik ujung A ini dan titik B ini. Nah, caranya gimana? Sama dengan cara tadi. Satu, kita buat sinar yang tegak lurus dengan bidang pantulnya yang melewati B. Nah, ini. Ya, ini sinar datang, sinar pantul. Oh, ini harusnya putus-putus ya teman-teman ya. Ini nggak sampai sini ya. Oke. Kemudian yang kedua di sini. Nah, sinar datang dan sinar pantul. Nah, berikutnya kita buat sinar datang yang kedua lewat B. Oke, di sini kita tentukan garis normalnya. Garis normalnya. Nah, kita ambil jarak yang sama di sini untuk menentukan. Nah, disinilah sinar pantulnya. Nah, sinar pantulnya yang lewat B berjauhan atau menjauh, maka kita buat perpanjangannya.
yaitu ke belakang cermin. Nah, ketemulah dengan yang dari B di sini. Nah, kita lurus ya ini ya. Disinilah kita bertemunya. Sini, ini B absen. Oke. Nah, sekarang yang lewat A. Oke. Ini sinar pantul yang pertama ke belakang cermin. Kita buat perpanjangannya. Oke. Nah, kita ambil sembarang aja sinar yang datang itu, bisa ke sini, bisa ke bawah juga enggak apa-apa. Boleh ke bawah yang agak longgar. Ya, agak enggak penuh garis. Nah, yang penting lewat A. Sinar datang, kita tentukan di sini garis normalnya. Ya, di titik jatuhnya sinar di bidang pantul ini kita tentukan jaraknya di sini. Ya, kita buat di sini teman-teman ya. Nah, ini sinar pantulnya. Nah, sinar pantulnya ini menjauh, maka kita buat perpanjangannya ke belakang cermin. Nah, oke. Nah, berpotong di mana? Di sini perpotongannya. Nah, ini adalah A aksen. Jadi benda A, garis AB ada di mana? Garis AB ada di sini. Nah, inilah teman-teman garis bayangan benda di belakang cermin. Nah, kalau lihat kita ini A-nya lebih dekat cermin, B-nya lebih jauh, ini lebih jauh. Nah, demikian teman-teman untuk menentukan bayangan pada cermin datar dengan cara yang simpel ya, mudah. Kita akan lanjutkan nanti bagaimana sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Oke.